Kalau kau ngebelain anime isekai non Birinoka, aku masih maklum dan masih ngerasa oke, masuk akal. Karena orang lebih suka anime yang chill, meskipun animenya bisa dibilang ceritanya cukup buruk dan world building yang nggak bagus. Tapi kalau kau ngebelain anime ini, aku nggak paham dengan apa yang ada di kepalamu. Dan aku cuma berharap kau bisa sehat selalu. Halo para wibu denial, hari ini aku mau ngebahas anime yang secara premisnya itu bagus banget. Tapi sayangnya, ini anime cukup mengecewakan kalau dieksekusi. Dan ini dia Kamikatsu atau Kaminaki bla 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 itu. Jadi gini, cerita singkatnya anime ini. Ada seorang pemuda yang ditumbalkan oleh keluarganya. Dan kebetulan bapaknya ini orang yang menganut ajaran yang cukup aneh dan gak masuk akal. Coba bayangkan orang tua modern zaman sekarang. Orang mana yang mau numbalin anaknya ke sungai buat ajaran tertentu? Kita ngomongin zaman sekarang banget nih ya. Itu ada orang ditumbalin di sungai demi ajaran tertentu. Setelah itu, pemuda yang ditumbalkan ini dendam dan dia mengutuk Tuhan dan orang tuanya. Dan akhirnya, pemuda ini ketransfer ke isekai. Tapi, di isekai ini orang-orang nggak mengenal konsep agama dan konsep sihir. Jadi, setiap orang yang ada di sana hidup berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika diberi tugas atau perintah tertentu oleh pemerintahan, masyarakat di sana wajib melaksanakan perintahnya, meskipun perintahnya adalah mati. Dan tugasnya si tokoh utama kita yang namanya Yukito ini adalah untuk menyebarkan agama, supaya dia bisa menggunakan kekuatan dewa untuk melindungi orang-orang yang membangkang dari pemerintahan. Jadi gimana? Kalau didengar-dengar ini anime cukup menjanjikan kan? Ada dunia yang tidak mengetahui dan bahkan menolak keberadaan Tuhan. Tapi, ada satu orang yang mau menyebarkan agama di dunia itu. Oke, karena udah ngebahas ceritanya, sekarang kita bahas animasi untuk anime ini. Untuk animasi di Kamikatsu, aku nggak punya banyak hal yang bisa diomongin selain jelek. Buat kau yang mau membela animasinya, aku yakin kalau kau adalah orang yang sangat menderita dalam hidup. Karena gini, kalau kau ngebela animasi yang kayak gini, mungkin ketika kau ngelihat animasi yang beneran bagus, kau bakal langsung ngompol terus basah. Dan kemungkinan kau bakal berpikir kalau episode 19 Kimetsu no Yaiba itu dibuat sama dewa dan bukan dibuat sama manusia. Dan aku yakin kau bakal ngajak orang perang buat ngebelain anime itu. Jadi gini Gits, ayo kita perhatikan animasinya. Anime ini punya banyak gerakan panning kiri, panning kanan, atas bawah. Yang membedakan cuma speednya doang. Dan pertanyaanku, kenapa banyak frame diam yang dipakai dalam anime ini? Apa alasannya? Mungkin cuma Tuhan yang tahu. Kalau kau ngelihat di episode 6, adegan 18 plus yang kayak ciuman dan lain-lainnya, itu kelihatan jelek banget. Persis banget sama animasi patah-patah cuma asal gerak. Dan persis banget sama anime Hentong. Coba kau nonton lagi animenya dan kau perhatikan itu adegan apa. Mungkin niatnya cuma ngelawak, tapi sumpah ini anime nggak masuk akal. Sebagai orang yang di-generate, aku pun sebenarnya cukup kesel. Terutama kalau ngelihat anime yang nutupin tensi ceritanya yang lagi naik dengan bukip. Sumpah, aku kesel banget. Apa-apa bukip. Biar lucu bukip. Dikit-dikit bukip. Kalau kau berpikir kelahiranmu adalah kesalahan, jangan berkecil hati. Karena anime ini udah salah dari awal adaptasinya. Kalau kau pikir masalah animasinya cuma ada di sana, kau salah bujang. Lihat baik-baik di episode 1. Itu 3D-nya jelek banget, demi apapun. Saking jeleknya aku nggak paham. Ini anime emang beneran niat untuk dibuat atau cuma mau bercanda? Mereka punya banyak masalah dalam menganimasikan 3D organik. Kalau kau nggak tahu, jadi 3D organik itu adalah 3D yang bermodelkan makhluk hidup. Yang geraknya itu kayak hewan, kayak manusia, itu 3D organik. Kalau kau tanya siapa yang bisa disalahkan dalam pembuatan 3D ini, aku bakal jawab orang compositing. Mereka nggak bisa membuat warna di adegan itu kelihatan nyatu. Tapi bang, kalau misalnya animenya cuma buat bercanda atau shitposting, itu episode 4 actionnya bagus bang. Enggak, itu nggak bagus, itu biasa aja. Setelah ku lihat dan ku teliti lagi, itu biasa aja. Pertanyaanku adalah, kenapa banyak ngezoom ke muka karakter? Aku nggak tahu apa harapan dari ngezoom muka karakter. Coba kau ngelihat video ini, terus mukaku ku zoom kayak gini, terus kita ngobrol kayak gini. Kau ngerasa nyaman nggak? Nggak kan? Aku punya kemungkinan, tapi ini cuma kemungkinan kecil doang ya. Tujuannya itu ya biar wibu freak nempelin mukanya ke layar monitor, terus mereka ngejilatin monitornya gitu. Ya, tapi aku nggak tahu lah, cuma mereka yang tahu kebenarannya apa. Tapi intinya, actionnya itu nggak bagus-bagus amat dan kelihatan decent. Aku tahu kalau kau nungguin aku ngomongin bagian ini, bagian live action. Aku nggak tahu apa yang ada di kepala tim produksinya, tapi pertama kali aku ngeliat sutradara masukin traktor pakai orang beneran, terus dikasih filter kayak TikTok, itu demi
demi apapun aku ketawa. Aku ketawa itu bukan karena lucu. Aku ketawa karena ini kelihatan kayak ironi aja. Bahkan autornya pun sempat bilang kalau ini direktornya, ini sutradaranya gila. Aku tahu mungkin tujuannya biar kelihatan berbeda dari anime lain. Atau mungkin tujuannya buat komedi. Tapi hal yang kayak gini, itu udah nunjukin kalau mereka nggak bisa bikin scene yang bikin orang betah buat nonton. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena scene dengan gaya yang sama dan adegan yang sama dipakai lagi di episode 5. Ada yang berbeda, tapi ada yang sama persis. Coba liatin sendiri kalau nggak percaya. Itu apa-apaan coba? Mereka ini mau menunjukkan komedi atau mereka mau menunjukkan ironi? Kalau mereka itu kekurangan waktu sama kekurangan staff. Kalau emang tujuannya mau kayak Bocchi the Rock, ya ini beda banget aja. Jauh berbeda dibandingkan dengan Bocchi the Rock. Di Bocchi the Rock, mereka masih punya kreativitas. Mereka nggak berkali-kali pakai scene komedi dengan gaya yang sama. Animasi Bocchi yang masih pakai poligon itu aja, itu cuma dipakai 1 kali. Kalau misalnya ada yang bilang, bacot lu bang, dasar bocil grafik. Pasti lu baru nonton anime ya? Angkatan Kimetsu no Yaiba ya? gini, biar aku kasih tahu ya, Gits. Pertama, sebutannya grafis, bukan grafik. Kedua, kalau misalnya visual di anime nggak penting, ngapain kau nonton anime? Kenapa nggak baca komiknya aja? Atau bahkan baca light novelnya sekalian? Tapi aku maunya nonton anime bang. Lah, ya ini kan aku lagi ngata-ngatain seberapa jeleknya animasinya. Kalau visual di animasi nggak penting, ngapain bikin anime? Kalau cerita nggak penting, ngapain nonton anime? Mending kau nontonin orang berkebun sana gitu loh. Selanjutnya kita bahas ceritanya. Cerita di anime ini bisa aku deskripsikan kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ketika pekerja korporat udah nyentuh hari-hari itu, mereka biasanya bakal seneng dan bahagia. Tapi pas kembali ke hari Senin, mereka langsung depresi. Karena mereka harus kembali ke kantor dan melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Sama kayak anime ini, kalau nonton di awal-awalnya aja sih ya ketawa-ketawa aja. Karena komedinya bisa dibilang lumayan. Tapi tiba-tiba di episode 4 ke atas itu jadi kayak tiba-tiba serius aja gitu. Yang aku nggak ngerti dari anime ini adalah mereka mau ngangkat cerita serius atau mau ngangkat cerita yang bercanda. Kayak kelihatan nggak konsisten aja gitu ceritanya. Bukan yang nggak boleh ice breaking di tengah-tengah cerita. Tapi karena shit postingnya sampai ke episode 4, aku bingung ini anime tentang apa. Anime ini mau jadi apa pada dasarnya. Dilihat dari seiyuu dan actingnya banyak yang bagus. Tapi aku ngerasa janggal banget sama animenya. Ini mau serius apa mau bercanda? Setelah episode 4 yang pas di episode 5 itu ceritanya tiba-tiba jadi dark aja, tiba-tiba menceritakan kematian Tuhan dan kepercayaannya. Jadi kesimpulannya, apakah animenya bagus? Kalau ngomongin visual ya nggak bagus, tapi secara konsep ya lumayan bagus. Bagusnya cuma sedikit segini nih. Ya setidaknya ketika kalian nonton anime ini kalian bisa sosokan jadi filosofis gitu loh. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Aku admin Yami. Stay clean and sound. Dan gini, kalau misalnya ada orang yang emang mati-matian ngebelain anime ini ya, aku nggak ngerti lagi anjir. Ini anime sebenarnya nggak ada yang bisa dibela demi apapun. Sumpah, kayak aneh orang yang ngebela anime ini aneh. Sumpah aneh banget demi aneh.